Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Kali ini kita punya bahan yang menarik banget nih dari Anda. Kutipan dari buku Rob Bissenbach, judulnya Unleash the Power of Storytelling. Oke. Kita mau fokus bedah bab 4 yang judulnya aja udah cukup bikin penasaran ya. Emotion Fuel Stories. Emosi itu bahan bakar cerita. Betul, betul. Judul yang kuat ya. Iya kan? Nah, misi kita kali ini jelas, kita mau bongkar kenapa sih emosi itu krusial banget biar cerita kita nggak cuma iya didengar doang, tapi benar-benar dirasain dan diingat. Nggak cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu ya. Persis. Intinya, kayak yang ditekankan Bissenbach, seringkali justru memenangkan hati itu langkah pertama dan paling penting malah buat mengubah pikiran. Menarik, jadi hati dulu baru kepala gitu ya. Kurang lebih gitu. Kita bakal lihat gimana prinsip ini main, lewat contoh-contoh nyata, termasuk ada momen dari Chrysler, terus Apple juga. Oke deh, mari kita langsung aja kita bedah bareng inti bab ini. Siap. Jadi, Bissenbach itu mulai bab ini dengan cerita dia sendiri, pengalaman pribadi pas dia ngasih lokakarya buat organisasi nirlaba anti kelaparan. Oke. Awalnya, dia cuma tahu statistik aja. 1 dari 6 orang Amerika itu susah makan. Angka yang ya menyedihkan sih. Tapi tetap aja rasanya gimana ya, agak jauh gitu, abstrak. Iya, cuma angka di atas kertas kan. Nah, pas lokakarya itu, dia dengar langsung kesaksian dari seorang pekerja bank makanan di sana. Ternyata, si pekerja ini bukan sekedar pegawai biasa. Oh ya? Dia itu dulunya klien di tempat itu juga. Pernah bergantung hidup dari bantuan makanan di sana buat keluarganya pas masa sulit gitu. Wow. Oke. Cerita ini, detail personal ini itu kena banget buat Bissenbach. Begitu nyentuhnya sampai dia ya ngerasa harus donasi gitu pas pulang dari lokakarya. Beda banget kan rasanya antara dengar data sama dengar cerita orang langsung. Jauh bedanya. Dan ini pengalaman Bissenbach ini sebenarnya contoh sempurna ya buat prinsip dasar yang dibahas di bab ini. Yang menarik di sini itu bukan hal baru sih kalau cerita personal itu kuat. Tapi kenapa bisa sekuat itu sampai bikin orang bertindak nyata? Nah ini ngegarisbawahi gimana kita sebagai manusia seringnya digerakin sama perasaan. Jauh sebelum logika kita sempat ngambil alih gitu. Jadi ngerasa dulu baru mikir gitu ya. Nah itu dia. Kita merasakan dulu, baru deh otak rasional kita sibuk nyari-nyari pembenaran buat perasaan atau keputusan tadi. Anda pasti sering dengarkan di dunia sales gitu, orang beli pakai emosi, terus justifikasinya pakai logika. Iya, sering denger itu. Ternyata itu bukan cuma trik marketing loh, ada dukungan ilmiahnya. Oh iya, gimana tuh? Dari ilmu saraf. Bissenbach nyebut penelitiannya Antonio Damasio yang terkenal itu. Damasio neliti pasien yang karena kerusakan otak tertentu ya, mereka kehilangan kemampuan buat merasakan emosi. Padahal kecerdasan sama logika mereka masih utuh. Terus hasilnya gimana? Hasilnya, mereka jadi lumpuh buat ngambil keputusan. Benar-benar nggak bisa mutusin. Wah, serius? Sampai segitunya ya? Ya, bukan cuma keputusan gede loh, tapi pilihan sehari-hari yang simpel aja. Kayak mau makan apa, atau kapan bikin janji gitu. Itu susah banget buat mereka. Gila. Nggak nyangka ya? Ini nunjukin sesuatu yang fundamental banget. Emosi itu bukan sekedar bumbu penyedap dalam cara kita mikir, tapi komponen penting yang memungkinkan kita buat ngambil keputusan. Jadi argumen Bissenbach ini kuat banget. Kalau Anda mau audiens Anda ngelakuin sesuatu, entah itu beli produk, dukung ide, ubah perilaku, Anda harus bikin mereka merasakan sesuatu dulu. Jadi emosi itu bukan cuma bahan bakar, tapi kayak kunci kontaknya gitu ya? Persis, kunci kontaknya. Tanpa itu, mesin logikanya mungkin nyala, tapi nggak bisa jalan. Oke. Poin yang kuat banget itu. Logika mungkin bisa bikin kita iya juga sih, tapi emosi yang benar-benar dorong kita dari dalam ya. Nah, kalau kita udah sepakat nih, emosi itu krusial. Pertanyaannya kan gimana caranya biar efektif ngebangkitin emosi di audiens? Nah, itu pertanyaan bagus. Bissenbach punya saran yang mungkin kedengarannya agak menantang ya. Cara terbaik itu seringnya justru dengan berani nunjukin sedikit emosi kita sendiri. Maksudnya kita yang cerita gitu, ikutan emosional. Iya, bukan soal acting ya, tapi lebih ke memanfaatkan empati alami manusia. Kan kalau kita lihat orang tulus nunjukin perasaannya, kita secara naluriah cenderung kayak ikut ngerasain atau paling nggak jadi lebih terhubung gitu sama perasaannya. Masuk akal sih.
Kayak ketularan gitu ya? Bisa dibilang gitu. Nah, contoh yang Bisenbach angkat ini dramatis banget. Dari Chrysler, tahun 2014. Ini bukan momen biasa loh. Chrysler ya, yang hampir bangkrut itu kan? Betul, baru aja bangkit dari jurang kebangkrutan, diselamatin pakai dana talangan pemerintah. CEO-nya waktu itu, Sergio Marchionne, dia pidato di depan para dealer mobil. Orang-orang yang ya jelas ikut ngerasain pahit getirnya masa sulit itu kan. Pasti tegang suasananya ya? Banget. Dan Marcione ini nggak cuman ngasih lihat slide data penjualan yang mulai membaik, enggak. Dia ngomong dari hati, ngingetin lagi soal masa-masa kelam yang baru mereka lewatin bareng. Dia bangkitin lagi pentingnya rasa memiliki perusahaan, numbuhin harapan, terus ngerayain gimana mereka sama-sama berhasil ngambil takdir ke tangan sendiri. Nadanya itu penuh perasaan banget. Kebayang sih feel-nya. Klimaksnya itu pas Marcione muterin iklan Super Bowl mereka yang ikonik, Halftime in America, yang narasinya kuat banget dari Clint Eastwood. Suasananya udah tegang, penuh haru. Oh, iklan yang itu ya. Keren sih iklannya. Iya, nah pas iklan selesai diputer, Marcione itu kelihatan terharu banget, suaranya sampai tercekak gitu dia nangis, nggak sanggup ngelanjutin pidatonya. Terus dia tinggalin panggung. Wah, terus gimana reaksi dealernya? Canggung nggak? Justru itu, nggak canggung sama sekali. Malah sebaliknya, mereka kayak ikut ke bawah suasana, langsung pada berdiri semua, kasih tepuk tangan meriah banget, lama, beberapa menit gitu. Banyak juga dari mereka yang kelihatan ikut berkaca-kaca. Wow. Jadi momen rentan si CEO malah jadi penguat ya? Banget. Justru jadi katalisator ledakan emosi kolektif yang autentik dan kuat banget. Momen Chrysler ini emang luar biasa ya. Dan ini jadi bikin kita mikir juga ya. Ada pertanyaan penting yang sering muncul. Seberapa jauh sih kita boleh nunjukin emosi? Apalagi di konteks profesional. Ada risiko dianggap lemah atau nggak terkendali nggak sih? Nah, iya, itu pasti banyak yang mikir gitu. Kasus Marcione ini kan unik ya, karena konteksnya ekstrim banget. Perusahaan baru aja lolos dari maut ibaratnya. Jadi emosi yang meluap itu rasanya pas, kayak katarsis gitu. Pelepasan beban kolektif yang udah lama kependem. Jadi kayak momen pecah yang dibutuhkan gitu ya. Bisa dibilang gitu. Itu pertaruhan emosional yang gede dari Marcione. Tapi di situasi itu, berhasil. Kerentanannya dia malah jadi kekuatan. Nyatuin semua orang di ruangan itu. Tapi kan nggak setiap saat kondisinya se-ekstrim itu ya. Nah, benar. Makanya Biasenbach juga ngingetin, kayak yang Anda bilang tadi, ini bukan berarti kita harus nangis di setiap presentasi. Kuncinya itu kesesuaian sama keaslian. Konteksnya penting ya. Penting banget. Dalam banyak situasi bisnis sehari-hari, nunjukin emosi yang lebih terkontrol kayak semangat, antusiasme, kepedulian yang tulus itu mungkin lebih pas dan lebih aman. Tapi pelajaran dari Chrysler itu, jangan pernah remehin kekuatan kerentanan yang tulus pada saat yang tepat. Kalau emosinya asli dan relevan sama cerita dan audiens Anda, dampaknya bisa transformatif banget. Ini bukan soal manipulasi, tapi soal berani nyambung secara manusiawi aja. Bener banget, keaslian itu kuncinya ya. Dan ini nyambung ke fungsi penting lain dari emosi yang dibahas Biasenbach. Selain buat penggerak tindakan, emosi juga bikin kita kelihatan lebih manusiawi. Ah ya, sisi humanisnya ya. Betul, di dunia yang seringkali rasanya transaksional, impersonal, kemampuan buat nunjukin sisi kemanusiaan kita ini jadi krusial banget buat bangun koneksi yang autentik dan awet. Setuju. Itu yang sering hilang kadang ya. Kita lihat contoh lain deh yang beda banget. Dari dunia teknologi, Tim Cook di Apple. Oh, penggantinya Steve Jobs ya. Iya, ngambil alih dari sosok legendaris kayak Steve Jobs yang karismatik banget itu kan jelas nggak gampang ya. Banyak yang awalnya ragu, bisa nggak sih Cook ini ngisi posisi sebesar itu? Apalagi soal visi dan kemampuan ngasih inspirasi. Pasti tekanannya berat banget ya. Nah, ada satu momen menarik yang Bisenbach kutip dari laporan rapat pemegang saham Apple tahun 2014. Ada reporter dari LA Times nyatet katanya Cook tampil beda dari biasanya, yang mungkin kesannya agak kaku atau datar. Hari itu, dia digambarin sebagai sosok yang bersemangat, lucu, dan berapi-api. Wow, beda ya dari image biasanya. Iya, dia nunjukin rentang emosi yang lebih luas gitu. Misalnya, pas jawab pertanyaan soal komitmen Apple ke kondisi pekerja di pabrik-pabrik supplier di luar negeri. Isu sensitif kan buat Apple itu? Iya, sering jadi sorotan itu. Ux nggak defensif, atau cuma ngasih data. Dia ngomongnya penuh semangat,
bilang kalau Apple peduli sama tiap pekerja di rantai pasoknya. Dia bahkan nyebut nama Martin Luther King Jr. sama Robert F. Kennedy sebagai pahlawannya dalam memperjuangkan keadilan. Terus dia dengan tegas bilang, saya nggak peduli sama kritik yang mempertanyakan motif Apple soal isu ini. Kayak mau bilang, ini hal yang benar buat dilakuin, titik. Berani ya, menunjukkan sikap. Ada lagi momen yang lebih bikin kaget. Ada pemegang saham dari kelompok konservatif gitu, nanyain soal ROI, Return on Investment, dari fitur aksesibilitas buat pengguna tunanetra sama program lingkungan perusahaan. Nanyain untungnya apa gitu ya. Iya, intinya mempertanyakan biaya. Buat nilai-nilai ini sepadan nggak sih secara duit? Jawaban Cook itu lugas banget dan emosional. Soal fitur aksesibilitas, dia bilang, pas kami ngerjain fitur buat tunanetra, saya nggak mikirin ROI sialan itu. Wow, langsung gitu ya? Langsung. Terus soal isu lingkungan dan nilai perusahaan secara umum, dia nambahin dengan nada tegas, kalau itu sulit buat Anda menerima prioritas nilai di atas profit, ya Anda harus keluar dari saham ini. Gokil. Itu statement kuat banget. Pembelaan yang kuat banget kan? Nggak cuma buat kebijakan perusahaan, tapi buat jiwa dan nilai-nilai Apple itu sendiri. Apa yang kita lihat dari contoh tim Cook ini menarik banget ya kalau dibandingin sama Marcione tadi. Cook nggak nangis, tapi dia nunjukin emosi yang kuat, kayak kemarahan yang benar, righteous anger, semangat yang membara, keyakinan yang nggak goyah, sama nilai-nilai. Beda bentuk emosinya ya. Betul, dia nggak cuma nyajihin laporan keuangan atau rencana produk, dia kayak ngebuka sedikit jendela ke dirinya, nunjukin apa sih yang penting buat dia dan buat perusahaan yang dia pimpin, lebih dari sekedar angka di laporan keuangan. Dan Bizenbach nyorotin gimana momen-momen kayak gini berhasil ngerebut hati audiens, termasuk reporter yang mungkin awalnya skeptis. Kenapa? Karena rasanya asli. Nah, itu dia kata kuncinya lagi ya. Asli, authenticity. Penting banget. Audiens Anda, entah itu investor, karyawan, atau pelanggan, itu punya radar loh, cukup bagus buat deteksi kepalsuan. Emosi yang tulus, bahkan kalau itu marah atau frustrasi, selama terkontrol dan ada alasannya ya, seringkali lebih efektif bangun kepercayaan daripada senyum korporat yang dipoles tapi rasanya kosong. Iya sih, kerasa bedanya. Momen-momen di mana seorang pemimpin nunjukin keyakinan dan nilai-nilainya dengan jujur, kayak yang Cook lakuin, itu yang nyiptain ikatan emosional yang kuat. Ini relevan buat Anda juga. Coba pikirin deh, kapan terakhir kali Anda berani nunjukin keyakinan atau nilai-nilai Anda dengan cara yang jujur dan ya emosional. Gimana momen kayak gitu bisa memperkuat hubungan Anda sama audiens Anda? Pertanyaan bagus tuh buat direnungin. Jadi kita udah lihat kenapa emosi penting, terus gimana nunjukinnya bisa efektif banget. Nah sekarang nih bagian yang paling praktis dan mungkin sangat menarik buat Anda. Gimana caranya kita bisa mulai nyuntikin lebih banyak muatan emosi ke cerita kita sendiri. Nah, ini yang ditunggu-tunggu biasanya ya, tips praktisnya. Bizenbach ngasih beberapa tips jitu nih di bab ini. Pertama, dan ini fundamental banget, fokus pada mengapa, the why. Kayak Simon Sinek ya, start with why. Betul, mirip banget gagasannya. Jangan cuma fokus jelasin apa yang Anda atau organisasi Anda kerjain, tapi gali lebih dalam. Kenapa sih Anda ngelakuin itu? Apa misi gedenya? Apa percikan semangat yang bikin Anda bangun pagi? Gimana kerjaan Anda, sekecil apapun itu ngebantu bikin perbedaan buat hidup orang lain? Pertanyaan reflektif ya. Coba tanya ke diri sendiri. Apa sih yang paling Anda suka dari kerjaan ini? Jawaban dari pertanyaan mengapa ini seringkali nyimpan inti emosional dari cerita Anda. Tips kedua, sentuh loyalitas. Bizenbach ngasih contoh soal pekerja pabrik yang motivasi terbesarnya itu bukan gaji atau bonus, tapi rasa tanggung jawab dan gak mau ngecewain teman satu timnya. Ah, iya, soal ikatan tim ya. Betul, ini nyentuh naluri dasar manusia, soal ikatan kelompok dan kesetiaan. Cerita tentang gimana orang saling dukung, berjuang bareng, atau ngerasa jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri, itu punya daya tarik emosional yang kuat banget. Coba pikirin deh dinamika tim Anda atau hubungan Anda sama kolega atau klien. Ada nggak cerita loyalitas di sana? Ketiga, bangkitkan rasa bangga. Ini bisa macam-macam bentuknya. Bisa cerita soal sejarah panjang dan warisan perusahaan atau komunitas Anda. Kayak cerita perjuangan pendiri gitu ya? Bisa jadi. Atau soal nilai-nilai bareng yang dijunjung tinggi, komitmen tanpa kompromi sama kualitas atau pelayanan, atau sekedar bangga jadi bagian dari sebuah merek, tim, atau gerakan yang Anda yakini.
Rasa bangga kolektif ini bisa nular banget dan bangkitin energi positif yang kuat di audiens. Keempat, rayakan pahlawan Anda. Kita semua kan punya ya sosok yang kita kagumi, yang ngasih inspirasi. Idola gitu ya. Bisa jadi tokoh sejarah, pemimpin bisnis, ilmuwan, seniman, atlet, atau bahkan mentor atau kolega di sekitar kita. Ceritain perjuangan dan pencapaian mereka. Pelajaran apa yang bisa diambil dari kisah hidup mereka. Nah, pakai cerita pahlawan ini nggak cuma bikin presentasi Anda lebih menarik, tapi juga bisa nyambungin audiens ke nilai-nilai luhur kayak keberanian, ketekunan, atau inovasi yang pengen Anda sampaikan lewat sosok pahlawan itu. Dan yang terakhir nih, tapi nggak kalah penting, kasih sentuhan pribadi. Ini seringkali yang paling susah buat sebagian orang, tapi bisa jadi yang paling efektif buat memanusiakan Anda di mata audiens. Nah, ini dia. Harus hati-hati tapi kuat ya efeknya. Betul, jangan takut buat bagi sedikit soal diri Anda di luar kerjaan formal. Hobi Anda apa? Suka berkebun, masak, main musik, atau ngikutin tim olahraga tertentu? Cerita singkat soal masa kecil, pelajaran berharga dari keluarga atau teman, bahkan momen gagal atau menang pribadi yang relevan, yang itu bisa bikin Anda kerasa lebih dekat dan gampang dipahami. Tentu aja ya, sentuhan pribadi ini bukan berarti oversharing atau curhat colongan gitu ya. Iya benar. Bisenbach nekenin pentingnya milih cerita pribadi yang relevan dan dibagikan dengan tujuan yang jelas, buat bangun jembatan, ilustrasi poin penting, atau sekedar nunjukin sisi lain dari diri Anda yang mungkin nggak kelihatan di peran profesional Anda. Jadi ada tujuannya ya, bukan asal cerita. Harus, pas dilakuin dengan pas, bagi sedikit soal minat, pengalaman, atau nilai personal itu bisa ningkatin banget relatability Anda dan nguatin koneksi emosional sama audiens. Intinya sih nunjukin aja, di balik jabatan atau titel, Anda juga manusia biasa kok. Oke, tapi nih dengar semua ini kan kedengarannya bagus ya teorinya, cuma pas prakteknya banyak dari kita mungkin ragu gitu ya, atau malah takut buat nunjukin emosi atau bagi cerita pribadi. Iya, itu umum banget sih. Wajar kok. Businesspark paham banget soal hambatan ini. Dia cerita pengalamannya sama klien dari Midwest Amerika yang budayanya kan dikenal rendah hati, cenderung tertutup gitu. Kliennya ini ngerasa nggak nyaman banget buat nyombongin diri atau bagi cerita personal di konteks bisnis. Mungkin Anda juga merasain hal yang sama. Bisa jadi ya. Ada juga asumsi keliru yang sering kita dengar. Ah, audiens profesional mah nggak tertarik sama cerita pribadi atau sentimen beginian. Itu dia. Busenbach nantang asumsi ini. Dia bilang, justru di tengah banjir informasi dan interaksi digital yang seringkali dangkal, orang makin kangen sama koneksi manusiawi yang tulus dan otentik. Jadi justru butuh ya. Apalagi dari pemimpin atau sosok yang dianggap panutan. Keterbukaan yang terukur dan relevan itu bukan cuma diterima, tapi seringkali dihargain banget dan bisa jadi pembeda yang kuat. Selain ragu atau malu tadi, ada juga faktor takut. Banyak orang, apalagi di lingkungan profesional yang nuntut kontrol dan rasionalitas, ya itu nganggap emosi sama dengan kelemahan. Takut dianggap cengeng atau nggak profesional gitu ya. Bisa jadi takut kehilangan kontrol, takut kebuka keran air mata, atau nunjukin marah gitu. Ini kekhawatiran yang valid kok dan perlu diakui. Terus gimana ngatasinnya? Nah, perspektif yang Busenbach tawarin di buku ini penting banget buat dipahami. Pakai emosi dalam cerita itu bukan soal lepas kendali atau drama yang nggak perlu, tapi soal penggunaan emosi secara sadar, bijaksana, dan strategis buat mencapai tujuan komunikasi Anda. Jadi ada tujuannya, ada strateginya. Betul, tujuannya ya bangun hubungan, perjelas pesan inti, kasih inspirasi, dan akhirnya dorong tindakan. Fokusnya itu di ekspresi perasaan tulus yang terbuka. Dan ini luas loh spektrumnya, termasuk semangat, antusiasme, gembira, peduli, bukan cuma sedih atau marah aja. Jadi nggak melulu soal emosi negatif ya? Sama sekali enggak. Malah seringkali emosi positif yang lebih sering kita butuhkan. Terus ada satu saran praktis dari Busenbach soal ketakutan ini. Umumnya, lebih aman dan efektif buat ekspresiin atau ceritain pengalaman emosional yang udah Anda proses. Maksudnya udah lewat gitu ya? Udah direnungin. Iya. Udah punya jarak dan perspektif. Jadi bagi cerita soal masa sulit setelah Anda udah lebih tenang dan bisa ambil hikmahnya, itu biasanya lebih baik daripada nyeritain pas Anda masih di tengah badai emosi itu.
Tujuannya kan bukan bikin audiens kasihan atau nggak nyaman lihat Anda hancur, tapi buat bagi pelajaran atau kekuatan yang muncul dari pengalaman itu. Oke, masuk akal. Jadi ada refleksi dulu ya. Bisenbach nutup bab ini dengan penegasan lagi yang kuat. Nunjukin sisi kemanusiaan Anda lewat emosi yang tulus itu bukan tanda kelemahan. Malah, dalam banyak konteks, terutama kepemimpinan atau komunikasi yang tujuannya mempengaruhi, ini bisa dianggap bagian dari tanggung jawab Anda. Tanggung jawab ya. Berat juga ya. Emosi ini yang ngangkat cerita Anda dari sekedar rangkaian fakta dan data jadi sesuatu yang hidup, yang beresonansi, yang nyentuh hati. Dan kayak yang udah kita bahas dari tadi, kemampuan nyentuh hati inilah yang akhirnya buka pintu buat ngubah pikiran dan ngerakin tindakan. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari pembahasan kita soal bab 4 Biesenbach ini, emosi itu bukan pelengkap, bukan hiasan doang. Emosi itu mesin penggerak cerita yang efektif. Bahan bakarnya tadi ya? Iya, bahan bakarnya. Alat paling ampuh yang kita punya buat nyambung secara mendalam, bangun kepercayaan, meyakinkan, dan akhirnya dorong perubahan. Ingat lagi prinsip utamanya, seringkali Anda perlu rebut hati dulu sebelum bisa ubah pikiran. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda dalam praktek? Mungkin ini ya, bisa jadi pemikiran penutup buat Anda bawa pulang nanti. Coba deh, luangin waktu bentar, pikirin satu cerita penting yang perlu Anda sampaikan dalam waktu dekat. Cerita apa aja ya? Bisa presentasi ke tim, proposal ke klien, atau bahkan obrolan penting sama kolega atau atasan. Coba identifikasi, apa sih sebenarnya inti emosional dari cerita itu? Perasaan apa yang jadi dasar pesan Anda, atau perasaan apa yang pengen Anda bangkitkan di audiens? Cari rasanya gitu ya. Betul. Terus, coba bayangin sejenak. Gimana kalau Anda berani buat mengakui dan nyentuh inti emosi itu secara lebih eksplisit pas Anda cerita, meskipun mungkin rasanya agak keluar dari zona nyaman, atau bikin Anda ngerasa rentan? Gimana langkah kecil itu punya potensi buat ngubah secara drastis dampak dan resonansi cerita Anda? Wah, pertanyaan yang kuat banget tuh buat direnungin ya. Gimana kalau kita berani sedikit lebih rentan demi dampak yang lebih besar? Kira-kira begitu. Oke deh, dengan begitu kita akhiri ya pembahasan mendalam kita kali ini tentang kekuatan dahsyat emosi dalam bercerita dipandu oleh wawasan dari Rob Biesenbach. Terima kasih banyak sudah menyimak, sampai jumpa di sesi berikutnya.